Hai hai, halo semua teman-teman, terutama teman-teman STER. Em, Hari ini saya mau bahas satu tema menarik nih tentang STER. Em, Selama ini kan kalau STER kita masih ngelihatnya perkembangan teknologi gitu ya, politik teknologi yang terjadi di Amerika, di Eropa gitu ya, dan bagaimana perkembangan itu mempengaruhi negara-negara di dunia berkembang gitu ya, di ekonomi berkembang. Nah, episode hari ini spesial khusus gitu ya. Jadi ada satu artikel baru yang terbit di New Statement uh, berapa hari yang lalu, minggu lalu kalau nggak salah. Nanti artikelnya ada di link di bawah gitu ya. Terus artikel ini saya angkat soalnya bahwa isunya menarik gitu tentang School of Technology of Santiago. Jadi ada semacam apa ya kalau boleh dibilang pemikiran-pemikiran, gerakan-gerakan yang alternatif tentang perkembangan teknologi. Jadi sekali-sekali kita nggak cuma berkacanya Silicon Valley lagi gitu di California, tapi kita juga perlu belajar nih ada loh upaya-upaya lain gitu ya untuk apa ya memberikan alternatif perkembangan teknologi yang berusaha lepas dari ketergantungan terhadap Amerika, apa pengaruh Amerika, kira-kira gitulah ya. Nah, ini namanya Sekolah Teknologi Santiago, School of Technology Santiago. Jadi ini saya kira belum banyak yang tahu, termasuk saya gitu ya. Makanya saya mau cerita di sini. Mudah-mudahan habis ini jadi lebih familiar ceritanya School of Technology Santiago ini. Jadi kalau boleh cerita dikit nih, ceritanya itu dimulai pada tanggal 1 Agustus 1973. Udah cukup lama juga ya, hampir ya 50 tahunan lah gitu kan. Ada satu pertemuan di kota Lima, Peru, yang dihadiri sama perwakilan dari negara-negara Amerika Latin, yaitu ada Bolivia, Chile, Kolombia, Ekuador, Peru. Nah, negara-negara ini bertemu di Amerika Latin gitu ya, dan mereka punya satu impian besar yang menurut saya tuh kayak, wah, progresif nih gitu, nggak cuma ngikutin narasi-narasi hegemonik gitu ya. Apa sih impiannya? Mereka ingin membuat sebuah tatanan teknologi dunia yang lebih adil. Nah, itu kata kuncinya. Bikin tatanan teknologi dunia yang lebih adil. Artinya bagaimana supaya distribusi teknologi itu nggak cuma terpatok gitu ya, nggak cuma dikelola dimonopoli oleh satu pihak doang. Nah, tanda-tanda apa namanya tanda kutipnya nih mereka ingin lepas gitu ya dari pengaruh Silicon Valley dan Big Giant Tech yang merajalela dari Amerika sampai ke dunia. Nah, mereka pikir saat itu tahun 73 nih ya, 50 tahun lalu loh sudah mulai gerakannya. Langkah pertama yang bagus adalah dengan bergabung, berserikat gitu ya, berkumpul dan cari cara buat mengendalikan pengaruh perusahaan multinasional yang makin gede saat itu, terutama dalam hal teknologi canggih yang sebenarnya berasal dari Amerika lagi, Eropa lagi gitu ya. Nah, terus masalah-masalah ini sebenarnya apa ya? Keinginan mereka untuk bergabung, berserikat gitu ya, muncul bukan sebagai suatu hal yang instan sebenarnya. Ini berasal dari sejarah sebelumnya gitu ya. Bisa dilihat teknologi-teknologi yang ada di Amerika Latin itu semuanya tadinya impor dan biayanya itu sangat mahal. Jadi antara tahun 62 sampai 68 misalnya, Chile sendiri itu kelihatan harus bayar 2 kali lipat lebih mahal dari sebelumnya buat jasa teknologi. Dan udah bayarnya lebih mahal, banyak juga yang teknologinya itu sebenarnya udah kadaluarsa dan udah nggak ada patennya lagi. Jadi kayak sebenarnya kalau di tempat lain udah valueless gitu, udah nggak ada harganya gitu. Tapi mereka kalau mau dapetin teknologi udah bayar mahal 2 kali lipat dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya pertemuan di Peru ini tahun 73 tadi ya, sebenarnya adalah membuatkan hasil yaitu Pakta Andes. Nah, ini menarik nih teman-teman, bisa dicatat nih Pakta Andes yang mereka tanda tanganin 4 tahun sebelumnya. Jadi tahun 73 berarti 69 ya, 69 nih negara-negara di Amerika Latin bertemu bikin namanya Pakta Andes. 4 tahun berikutnya mereka ketemu lagi untuk bikin sebuah tatanan teknologi baru. Nah, Fakta Andes apaan sih? Fakta Andes ini adalah fakta perdagangan bebas regional yang radikal dan hampir punah kalau boleh dibilang.
sekarang ya. Tujuan fakta ini adalah buat bantu pengembangan industri dan ekonomi mereka bersama-sama. Mereka mau gabungin kekuatan politik mereka dan bisa ngurangin biaya mahal yang biasanya mesti mereka bayar buat teknologi asing. Selain itu, faktanya juga mendorong terbentuknya proyek penelitian bersama buat bikin teknologi dalam negeri. Nah, di pertemuan di 5 di Peru tadi gitu ya, ada satu orang Chile, itu namanya Orlando Letelier. Saya nggak tahu bener nggak cara ngomongnya, tapi namanya tulisannya Orlando Letelier yang jadi pemimpin delegasi Chile. Nah, ini ada salah satu speech gitu dia yang yang dikutip itu ya di artikelnya bilang bahwa we live in a world where the Roman concept of property when applied to technology foster exploitations. Kita hidup di dunia di mana konsep Roma gitu ya, konsep barat tentang properti kalau kita terapkan dalam dunia nyata itu hanya menimbulkan eksploitasi. Intinya dia ngerasa bahwa teknologi itu makin banyak dikuasai oleh perusahaan multinasional yang berkebanyakan datang dari Amerika dan itu bikin akhirnya eksploitasi dari dan itu menyebabkan adanya eksploitasi ke negara berkembang. Nah, untuk mengatasi ketidaksetaraan ini, Letelier mengusulin buat bikin lembaga internasional baru yang bisa bantu negara-negara berkembang akses teknologi canggih, termasuk patennya. Mungkin caranya mirip seperti IMF kali ya. Teman-teman tahu nggak IMF, International Monetary Fund? Yang tadinya kan International Monetary Fund ini adalah suatu badan yang memberikan bantuan keuangan gitu ya, bantuan finansial ke negara-negara berkembang untuk mengembalikan posisi ekonomi negaranya gitu ya, terlepas dari berbagai perdebatannya tentang IMF. Tapi kira-kira idenya si Letelier sama teman-temannya itu adalah bikin semacam lembaga internasional juga yang ngebantu negara-negara berkembang untuk ngurusin patennya, paten teknologinya gitu. Cuman menurut Letelier, lembaga ini harus lebih fleksibel dibandingin sama IMF dan harus lepas dari ketergantungan dari Amerika Serikat. Artinya, mereka ini organisasi idaman mereka ini, ya organisasi IMF versi Chile ini nggak boleh ada pengaruh dari Amerika. Nah, terus tadi sampai mana ya? Oh ya, terus lepas dari ketergantungan Amerika, nah jadinya eh, ini menurut mereka ide organisasi ini menjadi sebuah tatanan teknologi dunia yang beda, yang lebih berdasarkan pada wawasan yang banyak dilupakan sama analis teknologi sekarang. Apa sih yang sering dilupakan oleh analis teknologi sekarang? Bahwa keterbelakangan teknologi negara tuh adalah hasil dari faktor-faktor geopolitik dan geoekonomi jangka panjang, bukan cuma soal birokrasi yang nggak jalan atau kurang inovasi. Saya ulang lagi ya, yang sering dilupakan oleh orang adalah seringkali asumsinya, teorinya, kalau ada negara yang teknologinya yang nggak maju, pasti yang disalahin adalah birokrasinya, sama yang disalahin adalah negara itu kurang inovatif. Salah. Kalau menurut Letelier dan kawan-kawan, justru sebenarnya keterbelakangan teknologi atau negara yang tidak maju secara teknologi itu adalah hasil dari geopolitik dan geoekonomi jangka panjang. Jadi mau nggak mau kita nggak bisa lepas dari faktor politiknya. Kalaupun misalnya di satu negara itu ada aktor yang sangat inovatif gitu ya, ada satu startup yang keren banget, inovatif banget, mungkin akan susah buat maju dan lepas landas take off seperti yang terjadi di Silicon Valley. Kenapa? Karena geopolitik sama geoekonomi di mana startup itu berada itu kalah jauh, masih ketertinggalan gitu ya, masih ketergantungan dengan teknologi-teknologi dari Amerika Serikat sehingga udah kalau udah boleh dibilang kasarannya udah kalah sebelum bertanding begitu. Nah, ini yang sering dilupakan oleh orang ketika kita bicara mengenai politik of technology, seolah-olah semua orang yang inovatif, semua orang yang punya ide kreatif pasti akan selalu menang, pasti akan selalu sukses. No, no. Ada yang namanya alasan-alasan struktur seperti geopolitik dan geoekonomi di belakang yang kadang menghambat inovasi untuk bisa maju gitu ya. Nah, sayangnya nih teman-teman,
Karena tadi kita bahas tentang geopolitik dan geoekonomi, dan ini juga Amerika Latin, ya sama juga. Visi mengenai organisasi semacam IMF untuk paten teknologi negara berkembang itu nggak pernah terrealisasi. Cuman 6 minggu setelah pertemuan di Lima, tanggal 11 September 1973, pemerintahannya Allende digulingkan dalam kudeta militer yang mengantar Jenderal Pinochet naik tahta. Habis itu Letelier gimana? Letelier sendiri kemudian harus menghabiskan setahun di kamp konsentrasi yang kejam bersama dengan anggota pemerintahan Allende. Lagi-lagi ya, ini karena faktor geopolitiknya. Idenya bagus, brilian, progresif, ingin mencoba melawan tatanan dunia. Tapi mau nggak mau kalah juga dengan isu-isu geopolitik dan geoekonomi gitu. Tapi walaupun idenya nggak pernah terrealisasi, bukan berarti ide itu nggak perlu kita ingat, nggak perlu kita pelajarin gitu ya. Padahal kalau kita lihat gitu ya, meskipun si Allende ini dianggap presiden yang nggak kurang berhasil, tapi sebenarnya ada banyak kok inisiatif radikal yang berwawasan masa depan yang masih bisa menginspirasi kita sampai sekarang. Kita itu contohnya kan. Salah satunya adalah tentang teknologi, bagaimana usaha dari Orlando Lettier buat bikin IMF versi teknologi ini adalah salah satu contohnya. Singkatnya, Sekolah Santiago ini, School of Technology of Santiago, mereka melihat teknologi sebagai geopolitik dan ekonomi yang nggak bisa dipisahkan. Ini yang beda dengan sudut pandang Barat, Silicon Valley, yang melihat bahwa teknologi itu adalah netral secara politik gitu kan, dia nggak ada kaitannya dengan politik. Nah, sementara di Sekolah Santiago mereka ngerti bahwa kemajuan teknologi itu nggak selalu jaminan buat kemajuan sosial dan ekonominya, dan mereka lah yang berani menantang perusahaan-perusahaan kuat dan membela kedaulatan teknologi mereka. Nah, ini adalah satu hal yang mereka perjuangkan dan saya kira menjadi konsep yang penting banget, gitu, yang sangat menarik ketika kita bicara mengenai School of Santiago, yaitu mengenai technological sovereignty, kedaulatan teknologi. Yang sayangnya sampai sekarang visi mereka belum kesampaian, gitu ya. Kudeta tahun 1973 bukan hanya merampas demokrasi Chile, tapi juga merampas kita dari dunia di mana negara-negara bisa melawan perusahaan-perusahaan kuat, mempertahankan kedaulatan teknologi mereka, dan menggunakan inovasi buat membangun dunia yang lebih adil. Nah, teman-teman, sekarang kan kita juga masih hidup di dunia yang dikuasai oleh perusahaan teknologi raksasa nih. Dan kadang-kadang kita lupa bahwa teknologi juga tentang geopolitik dan geoekonomi. Teknologi itu nggak lepas loh dari urusan-urusan politik. Yang pasti, meskipun Allende bukan seorang ahli teknologi, dia bukan programmer, developer, engineer, tapi dia telah menunjukkan kepada kita betapa pentingnya berani dalam menjalankan kebijakan teknologi yang berlandaskan geopolitik, berani untuk memperjuangkan isu-isu yang lebih berkeadilan dan berpihak pada kemanusiaan. Jadi semoga nih cerita mengenai School of Teknologi Santiago nggak cuma berhenti dari sini gitu ya. Kalau ada teman-teman yang berminat buat nulis lebih lanjut mengenai ini atau riset lebih lanjut, nih saya persilahkan banget, feel free kalau mau nulis ini sebagai skripsi. Saya kira ini menjadi salah satu topik skripsi yang keren banget. Oke, sampai jumpa teman-teman di episode berikutnya. Ya.